Rabbani TV. Mulia menjadi generasi Rabbani. Banyak orang menyeru tentang kebebasan, dan ternyata banyak seruan mereka kepada kebebasan yang tidak beraturan. Bahkan terkadang kebebasan tersebut yang tidak beraturan tersebut, yang mengikuti hawa nafsu, dibumbui dengan nama Islam. Contoh yang sangat nyata adalah Islam liberal. Islam liberal artinya Islam yang ingin memperoleh kebebasan. Yang sekarang Islam liberal sudah mulai tidak laku, ya. Maka diganti dengan kostum yang baru, namanya apa? Nusantara. Islam Nusantara. Antum yang bilang, bukan anda. Antum yang bilang bahwa itu namanya Islam Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, keturunan beliau, seluruh sahabat beliau serta orang-orang yang setia meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang apa ya? Tentang apa bahasa Inggrisnya? Freedom. Bahasa freedom artinya apa? Okay. Kalau dengan kebebasan bedanya apa? Sama ya, kebebasan. Kalau dalam bahasa Arab al-hurriyah, kebebasan. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya, kita ingin memahami makna kebebasan dalam Islam. Karena banyak orang menyeru tentang kebebasan, dan ternyata banyak seruan mereka kepada kebebasan yang tidak beraturan. Bahkan terkadang kebebasan tersebut yang tidak beraturan tersebut, yang mengikuti hawa nafsu, dibumbui dengan nama Islam. Contoh yang sangat nyata adalah Islam liberal. Islam liberal artinya Islam yang ingin memperoleh kebebasan. Yang sekarang Islam liberal sudah mulai tidak laku, ya. Maka diganti dengan kostum yang baru, namanya apa? Nusantara. Islam Nusantara. Antum yang bilang, bukan anda. Antum yang bilang bahwa itu namanya Islam Nusantara. Baik, sebelum kita menyebutkan tentang kebebasan yang hakiki yang diserukan oleh Islam, ya, saya ingin menyampaikan tentang hakikat daripada Islam liberal, ya, yang akhir-akhir ini mulai mencuat lagi di tanah air kita dengan kostum yang baru, dengan baju yang baru, sehingga memperdaya banyak orang. Setelah saya lihat sekilas tentang Islam Nusantara ini, saya dapati ternyata yang menyerukan, menggaungkan Islam Nusantara adalah tokoh-tokoh liberal seperti Ulil Absar dan teman-temannya. Sebenarnya makna Islam Nusantara sendiri, ya, masih memiliki makna yang bisa dibawa kepada makna yang benar dan bisa dibawa kepada makna yang tidak benar. Kalau maksudnya Islam Nusantara dibawa kepada makna yang benar, tidak keluar daripada koridor syariat, maka ini tidak mengapa. Contohnya, misalnya kalau maksudnya Islam Nusantara, contohnya tatkala kita di Indonesia tidak perlu kita pakai jubah, misalnya tidak perlu kita pakai sorban, misalnya. Tidak jadi masalah kalau maksudnya demikian, karena memang dalam syariat tidak pernah Rasulullah SAW menyuruh juga pakai sorban, dan dalam syariat juga Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh pakai jubah, ya.
Demikian juga misalnya warna baju, ya. Kalau maksudnya warna baju adalah warna bebas, kita katakan demikian. Rasulullah SAW ya menganjurkan bagi laki memakai baju putih, tetapi warna yang lain tidak model baju tidak ada harus model baju juga misalnya. Demikian juga masalah pakaian wanita. Kalau maksudnya Islam Nusantara tidak mesti berwarna hitam sebagaimana orang-orang Arab, maka kita katakan kalau maksudnya demikian maka itu benar. Yang diatur oleh syariat tentang baju yang penting menutup aurat, pakaian dengan penuh kesopanan, tidak menarik perhatian, maka mau pakai baju model manapun tidak jadi masalah. Yang penting menutup aurat, tidak menarik perhatian dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Ya, maka silakan seorang memakai di tanah air kita memakai baju koko, memakai baju kaos, dan tidak mesti harus pakai jubah dan tidak harus pakai sorban. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang mereka menyangka bahwasanya sorban itu adalah sunnah, yang mereka menyangka bahwasanya jubah itu adalah sunnah, ya. Kenapa kata mereka Rasulullah SAW dulu pakai sorban, Rasulullah SAW dulu pakai jubah? Kita bilang itu di zaman Nabi berkaitan dengan adat istiadat di zaman Rasulullah SAW. Ya, makanya Rasulullah SAW dulu naik onta. Apakah dikatakan sunnah sekarang kita naik onta? Apa kita harus beli onta? Ya. Tentunya tidak. Bahkan di zaman Nabi SAW dahulu di antara baju yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah rida wal izar. Rida itulah selendang di atas dan izar adalah sarung di bawah. Apakah dikatakan sunnah sekarang kita pakai sarung kemudian selendang di atas digantungkan seperti ini, apalagi pergi ke kantor pakai baju demikian? Tentu jawabannya tidak. Ini berkaitan dengan adat istiadat tatkala zaman tersebut. Maka saya katakan kalau maksudnya Islam Nusantara adalah tidak kaku seperti itu, maka ini makna yang benar. Karena memang Islam tidak pernah menyuruh kita memakai baju adat istiadat tertentu. Ya. Tetapi kalau maksudnya Islam Nusantara adalah bahwasanya syariat bisa dirubah, ya, dikondisikan dengan zaman sekarang, sebagaimana disuruhkan oleh ulil absar, ya, bahwasanya tidak perlu lagi sekarang menggunakan orang ditegakkan hukum had, orang yang mencuri tidak perlu dipotong, orang yang berzina tidak perlu dirajam, maka ini merubah esensi daripada syariat. Kalau masjid Islam Nusantara demikian, maka ini kesesatan. Dan saya merasa yang dimaksud Islam Nusantara bukanlah makna yang pertama. Wallahu a'lam bishawab, ya, karena dari melihat orang-orang yang menyerukan kepada Islam Nusantara adalah orang-orang jil, ya, maka sepertinya mereka akan membawakan Islam Nusantara kepada makna kedua, yaitu bahwasanya syariat, ya, tidak kaku menurut mereka, ya, sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW harus dirubah-rubah. Kita katakan Rasulullah SAW di zaman Nabi dan di zaman para sahabat, Islam telah berkembang sampai Islam menguasai Persia dan menguasai Romawi. Namun tidak ada istilah waktu itu Islam Romawian dan tidak ada istilah Islam Persian, tidak ada. Mereka orang-orang Romawi dan orang Persia menyesuaikan syariat mereka dengan syariat apa? Islam yang ada di daerah Arab. Ada di daerah Arab. Menguatkan makna yang kedua, mulai muncul perkataan sebagian orang liberal dengan mengatakan Allah bukan orang Arab. Ya, Allah bukan orang Arab. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bagaimana? Toh Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka ini perkataan-perkataan seperti ini, ya, perlu kita bahas, ya, apa maksud mereka. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang saya akan bahas adalah tentang makna Islam liberal. Islam liberal yaitu Islam kebebasan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, liberal artinya bebas, ya. Bebas. Dan kalau kita perhatikan kepada makna liberal, sebenarnya dia bertentangan dan kontradiktif dengan makna Islam. Islam artinya berserah diri bukan bebas Islam. Islam artinya berserah diri kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam artinya terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bebas maksudnya apa? Bebas terlepas dari aturan-aturan. Maka dari sisi makna, sisi bahasa, Islam dan liberal bertentangan. Islam dan liberal bertentangan. Sisi bahasa tidak mungkin, karena dia kontradiktif, bertentangan. Tidak mungkin digabungkan. Islam artinya menyerahkan diri kepada aturan Allah, liberal artinya kebebasan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam liberal ini, ya, telah melakukan atau punya andil besar dalam merusak moral kaum muslimin dan dalam merusak akidah kaum muslimin. Oleh karenanya Islam ini benar-benar disokong oleh orang-orang kafir, benar-benar disokong oleh non-muslim. Semakin dai liberal semakin sinting dan semakin gila, maka akan diberikan penghargaan oleh orang-orang
kafir. Oleh karena tatkala ada seorang dai yang berusaha semakin menyimpang, bahkan sampai mengatakan bahwasanya homoseksual itu halal, maka dia dapat penghargaan dari Yahudi. Ya. Semakin sesat, semakin menyimpang, akan semakin mendapatkan penghargaan dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena kerusakan yang dilakukan oleh Islam liberal tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Saya katakan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang liberal dalam Islam tidak bisa pernah dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Karena kerusakan tersebut atas nama Islam. Kerusakan tersebut atas nama Islam, kesyirikan atas nama Islam, kekufuran atas nama Islam. Orang Islam terpedaya tatkala dibumbui dengan label Islam, maka mereka yang menganggap itu kebenaran. Nah, kalau orang kafir menjadi kekufuran, orang tahu itu kekufuran, orang tahu itu kerusakan. Tetapi tatkala kerusakan tersebut diberi label dengan Islam, ya, Islam yang keren, Islam yang liberal, maka inilah yang merusak kaum muslimin. Kita berbicara tentang moral, moral jadi rusak. Moral Islam liberal yang katanya menyuruh kepada moral, ya, mengajar kerusakan, seperti mengatakan homoseksual halal. Tatkala ada tokoh liberal mengatakan homoseksual halal, tidak ada orang liberal yang bisa membantah. Karena liberal artinya apa? Kebebasan. Kalau ada orang liberal yang membantah, berarti dia tidak liberal. Maka konsekuensi dari dia menyatakan dirinya Islam liberal, dia tidak bisa membantah orang yang mengatakan homoseksual apa? Halal. Kalau dia bantah, berarti dia tidak liberal kalau begitu. Namanya liberal adalah bebas dalam berpendapat, bebas dalam mengeluarkan fatwa. Ya, sampai seorang wanita di tanah air kita ya, mengatakan homoseksual halal. Ya. Kemudian mengatakan lelaki harus disamakan dengan wanita. Bukan cuma lelaki yang berhak memiliki hak cerai, perempuan juga berhak untuk apa? Mencerai. Bukan cuma wanita yang ada masa iddahnya, laki-laki juga ada masa iddahnya, 4 bulan 10 hari. Ya akhi, subhanallah, masa idahnya juga panjang 4 bulan. Jadi masa idah 2 hari masih mending. Masa idah 4 bulan ya. Dari mana seperti ini? Apa? Kok bisa disamakan laki dengan wanita? Ini liberal yang mereka serukan seperti ini. Hak waris harus harta waris samakan ya, antara laki-laki dengan apa? Perempuan. Apakah yang disebut dengan Islam ini adalah penghinaan terhadap wanita? Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini merusak moral. Contoh lagi ada dari liberal yang mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Ya. Jilbab itu hanyalah Arab, budaya Arab. Kembali kepada tadi Islam Nusantara. Jilbab itu hanyalah budaya Arab. Nah, kalau di tanah air yang penting pakaian kesopanan. Pakaian kesopanan maksudnya gimana? Pakai kebaya udah cukup. Pakai kebaya udah cukup. Lehernya kelihatan ya. Namanya kebaya pasti gitu kan. Namanya apa ada kebaya pakai jilbab kan enggak ada. Namanya kebaya rambut kelihatan, kemudian dihias macam-macamnya, kemudian kelihatan lehernya, kelihatan betisnya, itulah namanya jilbab versi Indonesia. Sampai ada orang yang dia sudah pakai jilbab seorang wanita, gara-gara dengar fatwa ini dia lepas jilbab. Orang cerita sama saya langsung, Ustaz, saya lupa, dia bilang istrinya atau adiknya tadinya pakai jilbab, gara-gara dengar fatwa jilbab tidak wajib, jilbab dilepas sama dia. Orang-orang yang pakai jilbab enggak jadi juga. Lihat ada fatwa jilbab tidak wajib, tidak jadi pakai jilbab. Sekarang aturannya apa tentang pakaian kesopanan? Kembali kepada tradisi masing-masing menurut mereka. Tapi kita bilang di Indonesia mungkin tradisinya pakaian kesopanan bolehlah, ya, kelihatan apa namanya kedua tangan, kelihatan buah dada sedikit misalnya, kelihatan betis, itu mungkin pakaian kesopanan. Nah, kalau kita bicara pakaian kesopanan misalnya di pantai Hawaii, ya, di tempat mandi-mandi, pakaian kesopanan bagaimana ya? Baju bikini itu jilbab yang syar'i menurut mereka. Ya, repot seperti ini. Tidak ada barometer yang jelas. Padahal Islam sudah jelaskan aurat batasnya di mana, ya. Nah, mereka selalu mengatakan ini adalah adat Arab. Padahal tidak benar. Orang-orang Arab dahulu banyak tidak pakai jilbab. Justru kemudian datang Islam menyuruh mereka pakai jilbab. Justru datang Islam menyuruh mereka pakai jilbab. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita berbicara ini merusak moral. Kalau orang sudah tidak pakai jilbab, aurat kelihatan, moral rusak atau tidak? Moral rusak. Rusak moral. Kalau homoseksual, sekarang tanya homoseksual kenapa halal? Kata mereka karena homoseksual itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki suka dengan laki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabiat enggak bisa ditolak, Allah yang kasih. Maka hukumnya halal. Kita bilang dalam bahasa kita itu namanya kelainan ya. Namanya apa? Kelainan. Kelainan jangan dihalalkan, namanya kelainan. Nah, kalau saya suka dengan istri bapak, ya,
Kira-kira bagaimana ya? Boleh atau tidak Allah menjadikan saya suka dengan istri bapak? Boleh nggak dipinjamkan istri bapak? Ya. Kalau ada orang ya suka dengan hewan, ada nggak? Ada orang kelainan. Dia suka dengan hewan, suka bermain dengan hewan. Terus kita bilang halal atau tidak? Ini dari Allah Subhanahu wa taala, saya suka dengan hewan misalnya. Ada orang berhubungan dengan istrinya dengan cara kekerasan. Dia bahagia kalau istrinya dia pukul, teriak-teriak kesakitan, baru dia bahagia. Dia pakai dikatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang suka berhubungan dengan anak di bawah umur, misalnya. Apakah dikatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya kelainan dalam bahasa. Namanya kelainan harus diperbaiki. Namanya kelainan harus diperbaiki. Maka mereka berusaha menghalalkan suatu yang haram. Tatkala kita datangkan ayat-ayat tentang kisah Nabi Lut, bagaimana kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah karena praktik homoseksual, maka jawaban mereka itu yang disalahkan oleh Allah bukan homoseksualnya tapi cara mainnya. Cara mainnya bagaimana sampai Allah turunkan azab. Mereka ini perhatian untuk subhanallah, mereka ini merusak moral bangsa, rusak gara-gara Islam liberal. Sekarang kalau ada orang joget-joget, taruhlah Inul joget, mohon maaf, Inul joget dengan seksinya. Tapi ada orang liberal bilang, oh tidak apa-apa itu, bebas kebebasan. Nanti bagaimana cara mengharamkannya? Nggak bisa diharamkan. Oh nggak harus begini, itu Arab, Indonesia lain. Ini biasa untuk Indonesia. Ya. Buka aurat, anak kecil pun itu jelek, jadi halal. Apa moral tidak rusak kalau begini caranya? Apa yang bisa diharamkan? Tidak bisa haramkan. Dia bilang halal mau apa? Bebas kita berpendapat. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam liberal merusak moral, kemudian merusak akidah. Akidah rusak. Kenapa? Di antara akidah yang disuruhkan oleh Islam liberal adalah semua agama benar. Semua agama masuk surga. Bukan cuma di akhirat, bukan cuma ada surga orang Islam, ada juga surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Buddha, surga Hindu, ada surga Konghucu, surga Tao, surga keyakinan aliran kepercayaan, ada surga animisme, ada surga dinamisme dan macam-macam. Baik, Islam mengajarkan toleransi. Dalam Islam ada toleransi, ada. Ada orang kita tinggal di tanah air, ada orang non-muslim beribadah, silakan, kita tidak ganggu. Tetapi jangan kita kebablasan masuk dalam ranah akidah dengan mengatakan mereka juga masuk surga. Dan ini mengerikan. Kalau semua agama masuk surga, semua agama benar, buat apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Kurang kerjaan Allah SWT. Buat apa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk kemudian turunkan Al-Quran, memperbaiki orang-orang Yahudi dan Nasrani yang syirik, ya, kalau semuanya ternyata masuk surga? Kalau semua agama benar, maka buat apa Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengusik ketentraman Ratu Bilqis? Apa salah Ratu Bilqis? Dia berada di Sabah, di negeri Yaman, dalam kondisi tentram, wa utiyat min kulli syai', dalam kondisi kaya raya, walaha arsyun azim, memiliki singgasana yang besar. Kenapa Nabi Sulaiman usik Ratu Bilqis, suruh dia tunduk kepada Nabi Sulaiman? Jawabannya karena Ratu Bilqis sujud kepada matahari karena kesyirikan. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, mereka merusak moral dan merusak akidah. Merusak akidah. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini sungguhnya adalah orang-orang zindik. Orang zindik itu orang-orang munafik yang menampakkan kekufurannya. Orang-orang munafik menampakkan kekufurannya. Kalau ada orang berzina 100 kali berzina, 1000 kali berzina, tidak keluar dari Islam. Tetapi kalau ada orang tidak berzina namun menghalalkan zina, maka ini bukan orang Islam. Dia orang Islam, dia tidak berzina tapi dia menghalalkan zina, maka ini bukan orang Islam. Kenapa? Dia menghalalkan suatu perkara yang semua orang tahu hukumnya haram. Nah, kalau menghalalkan zina saja keluar dari Islam, bagaimana lagi menghalalkan homoseksual? Subhanallah, saya tidak habis pikir kok bisa. Syubhat apa yang ada di kotaknya? Berapa ribu syubhat yang ada di kotaknya sampai dia berkesimpulan homoseksual itu halal. Mengerikan. Sampai ada yang berkata, saya baca di Twitter, kalau memang homoseksual itu haram, pasti Allah sudah turunkan azab. Loh, apakah Allah harus turunkan azab sekarang? Enggak. Kalau begitu caranya, ya
maka koruptor juga harus diturunkan azab. Buktinya banyak orang korupsi juga tidak diturunkan apa? Azab. Banyak orang membunuh juga tidak diturunkan azab. Jadi dari mereka aneh-aneh. Dan ini semua ya intinya merusak moral kaum muslimin. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian juga orang yang mengatakan seluruh agama adalah benar, ini juga orang bukan orang Islam. Kalau mereka ini masih dikatakan orang Islam, maka tidak ada kekufuran setelah itu. Orang liberal mengatakan Islam sama dengan Yahudi. Orang Yahudi enggak mau disamakan dengan orang Islam. Orang Yahudi merasa tinggi, ngapain disamakan orang Islam? Ini orang Islam bodoh-bodohnya mau menyamakan diri mereka dengan apa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sih tidak mau. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang bercokol di kepala mereka sehingga akhirnya mereka memiliki produk-produk fatwa yang aneh. Seperti tadi ya, jilbab tidak wajib, kemudian homoseksual halal, kemudian joget inul tidak jadi masalah ya. Kemudian semua agama adalah sama. Ada syubhat di kepala mereka. Yang pertama, ketahuilah mereka itu belajar agama dari orang-orang kafir. Kebanyakan mereka lulusan dari luar negeri dan belajar agama di negeri-negeri kafir. Bagaimana mereka belajar Islam di negeri kafir? Yang ngajar mereka adalah orang kafir. Bagaimana Anda mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala sementara Anda belajar Islam dari orang yang kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya? Ya. Oleh karenanya, pemikiran mereka ini benar-benar didanai oleh orang-orang kafir karena kerusakan yang bisa ditimbulkan luar biasa. Dalam Islam tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Syubhat mereka di antaranya mereka memiliki pemahaman yang disebut dengan relativisme. Segala sesuatu adalah relatif, tidak absolut. Segala sesuatu adalah relatif, tidak absolut. Sehingga tatkala kita berdialog dengan mereka, kita mengatakan non-muslim di atas kebatilan, non-muslim di atas kesyirikan, maka dengan mudah mereka mengatakan kalian orang Islam jangan memonopoli kebenaran. Ya, menurut kalian benar, menurut kalian orang-orang non-muslim salah, namun menurut cara pandang mereka, mereka benar. Kita harus menghargai mereka. Cara pandang kita berbeda. Sampai-sampai mereka, di antara mereka dalam buku disertasinya berusaha mentauhidkan ya orang-orang yang musyrik. Sampai berusaha menjadikan agama Nasrani itu agama tauhid, bukan agama syirik. Sampai begitu ya kerusakan mereka. Mereka mengatakan menurut ente musyrik, tapi kalau menurut pandangan mereka, mereka itu bertauhid. Subhanallah. Ini syirik berusaha dijadikan sebagai apa? Tauhid. Dan ini mereka lakukan. Dan ini yang mereka lakukan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Pemahaman relativisme ini sudah ada dari bangsa Yunani. Dari bangsa Yunani yang menganggap bahwasanya segala sesuatu relatif, tidak ada namanya kebenaran mutlak, tidak ada sesuatu yang absolut. Anda mengatakan ini, menurut Anda mengatakan A, menurut pandangan orang lain itu adalah B. Anda tidak boleh memaksakan semua orang berpandangan bahwasanya itu adalah A. Ya. Menurut Anda benar, menurut orang lain salah. Menurut Anda salah, menurut orang lain apa? Benar. Maka jangan sampai kaum muslimin memonopoli kebenaran. Menurut kacamata Islam ini salah, tetapi menurut kacamata Nasrani ini benar. Maka Anda jangan memaksa orang Nasrani memandang agama mereka dengan kacamata Islam. Jangan, salah kalau begitu. Biarkan mereka memandang dengan kacamata mereka. Kenapa? Karena semuanya relatif. Bagaimana kita membantah mereka pemahaman seperti ini? Kita katakan pernyataan mereka bahwasanya semua perkara relatif itu tidak benar. Tidak ada yang absolut kata mereka, tidak ada yang pasti. Kita katakan kalau kita terapkan keyakinan mereka ini, maaf saya ulangi perkataan mereka, seluruh kebenaran itu relatif, tidak ada yang pasti, tidak ada yang absolut. Ini pernyataan mereka. Nah, kalau kita terapkan pernyataan ini pada pernyataan mereka, maka kita katakan pernyataanmu juga bahwasanya seluruh perkara itu relatif juga relatif. Paham atau tidak? Jadi pernyataan mereka bahwasanya seluruh perkara itu relatif, itu juga apa? Relatif. Kalau gitu kenapa ente paksain? Berarti buang saja pernyataan tersebut. Toh pernyataan itu juga suatu yang relatif. Ini yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak perkara yang absolut yang disepakati oleh seluruh manusia. Banyak di alam semesta ini. Contohnya, 2
dua lebih banyak daripada satu. Ada khilaf atau tidak? Dua lebih banyak daripada satu? Ada khilaf. Ada yang khilaf masalah ini. Api itu panas. Ada khilaf atau tidak? Api itu panas. Relatif. Jangan yang ada yang bilang apa? Relatif. Coba sini kepalamu saya bakar. Panas nggak? Ya. Kalau dia bilang relatif, ya. Bahwasanya langit di atas. Apakah ada khilaf? Ada yang mengatakan relatif? Tidak. Semua mengatakan langit di atas. Banyak perkara yang absolut, tidak relatif. Oleh karena perkataan mereka bahwa segala perkara itu relatif tidak benar. Terlalu banyak yang absolut. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masyarakat tidak akan bisa hidup dengan tentram kecuali ada perkara-perkara absolut yang mereka sepakati. Contoh, masyarakat semua tahu namanya merampok itu tidak boleh. Ini suatu yang absolut, tidak ada yang dikhilafkan oleh manusia yang normal. Semua tahu itu merampok tidak benar. Nah, kalau seluruh perkara relatif, Anda menangkap seorang pencuri, pencuri mengatakan, jangan dulu tangkap saya. Saya mencuri barang dia. Menurut dia saya salah. Itu menurut dia, menurut saya benar, relatif. Nah, gimana cara kita menegakkan hukum kalau begitu caranya? Kalau pencuri kemudian mengatakan, itu menurut saya salah, menurut kamu, dan itu hanya menurut kamu, menurut saya benar. Perkaranya relatif. Tidak mungkin kita bisa menegakkan hukum kepada seorang kecuali kita punya kesepakatan terhadap sesuatu perkara yang itu absolut. Oleh karena kalau tidak ada perkara yang kita sepakati, tidak ada yang absolut, maka masyarakat tidak akan bisa berjalan. Tidak bisa timbul hukum yang disepakati. Karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara pemikiran mereka yang berbahaya adalah relativisme. Ini sering mereka elu-elukan. Oh ini relatif. Kita bilang tidak benar. Ini tidak benar. Banyak perkara yang absolut. Kemudian di antara syubhat yang ada di benak mereka, mereka selalu memandang dari sisi duniawi. Mereka tidak memandang dari sisi ukhrawi. Maksudnya bagaimana? Mereka memandang bahwasanya agama-agama yang ada ini itu hanyalah sarana untuk meraih akhlak yang mulia. Agama-agama yang ada itu hanyalah sarana untuk mencapai akhlak yang mulia. Tujuan aturan yang ada, kata mereka, tujuan agama itu untuk menyampaikan manusia kepada akhlak yang mulia. Oleh karenanya, kalau akhlak mulia bisa diraih melalui Yahudi, bisa melalui Nasrani, bisa melalui Buddha dan Hindu, maka tidak jadi masalah. Tujuan kita semuanya sama. Namun jalan kita berbeda-beda. Banyak jalan menuju Roma. Mau lewat Yahudi, mau lewat Nasrani, mau lewat Buddha, mau lewat Hindu, semuanya menuju Roma. Kita bilang yang benar, banyak jalan menuju neraka jahanam. Banyak jalan menuju neraka jahanam. Boleh lewat sini, boleh lewat sini, boleh lewat sini. Dan ini kesalahan yang fatal tatkala melihat esensi agama dari sisi akhlak. Yang benar, esensi agama adalah bagaimana mengatur hubungan antara makhluk dengan Khalik. Ini yang pertama, kenapa adanya agama. Allah menciptakan manusia dengan mengatur bagaimana hubungan manusia dengan pencipta, yaitu bahwasanya yang berhak disembah tidak lain kecuali hanya apa? Pencipta. Adapun masalah akhlak, ini masalah sekunder, bukan primer. Yang primer adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tatkala memvonis musyrik dan kafir terhadap orang-orang Nasara, bukan karena mereka berakhlak yang buruk, bukan. Bukan karena mereka suka berzina, bukan karena mereka suka membunuh, bukan karena mereka suka merampok. Justru mereka tertindas tatkala itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka didolimi, bukan mereka mendolimi. Mereka didolimi tatkala itu. Namun Allah memvonis mereka musyrikin, kufar. Kenapa? Karena mereka salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mengambil perantara antara Allah dengan mereka dengan mengangkat Nabi Isa sebagai perantara, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ini yang buat mereka kafir. Allah tidak mengatakan karena mereka membunuh, karena mereka merampok. Justru mereka saat itu sedang dibunuh, sedang dirampok, sedang disiksa, dizalimi oleh orang-orang Romawi. Bahkan Nabi Isa tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Mereka dalam kondisi terzalimi. Namun mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikut Nasara setelah itu karena mereka salah berpemahaman tentang Nabi Isa.
salah paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan memiliki anak. Allah dikatakan Trinitas satu dari yang tiga. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Allah adalah Isa, itu kekufuran menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, buat apa Nabi SAW mengusik orang-orang musyrikin Arab tatkala mereka menyembah berhala? Yang pertama Rasulullah SAW bicarakan masalah apa? Penyembahan terhadap berhala. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Datang banyak ayat mencela berhala yang mereka sembah. Oleh karena tatkala Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, diletakkan batu di atas dadanya, dijemur di bawah terik matahari. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar, Bilal tidak mengatakan Allahu Ajal, Bilal tidak mengatakan Allahul Azim. Kenapa orang-orang musyrikin juga mengakui Allah sebagai pencipta? Orang-orang musyrikin tahu juga Allah Maha Besar, tetapi Bilal mengucapkan kalimat yang buat mereka sangat jengkel, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, tidak boleh disyirikatkan. Maka itu membuat Umayyah bin Khalaf semakin jengkel dan menyiksa siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, murka terhadap orang-orang Nasrani yang mengangkat makhluk sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat berat, kemungkaran yang sangat besar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir gunung hancur, hampir-hampir bumi terbelah tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani 'abdan. Seluruh yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Malaikat yang sangat mulia, para nabi yang sangat mulia, semuanya hamba Allah. Bagaimana Anda mengatakan kemudian Nabi Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadikan Allah memvonis mereka sebagai kaum musyrikin. Maka saya katakan tadi, kalau yang diperbicarakan masalah akhlak, maka buat apa Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Ratu Bilqis? Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong, tunduk datang kepadaku. Kenapa burung hudhud merasa jengkel tatkala melihat Ratu Bilqis menyembah matahari? Apa urusan dia mengusik kesejahteraan Ratu Bilqis dan rakyatnya? Ratu Bilqis rakyatnya sudah bahagia, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena mereka terjerumus dalam kesyirikan. Maka saya katakan agama ini pembicaraan utama yang kita tahu pembicaraan utama yang selalu diperselisihkan oleh manusia adalah bagaimana hubungan seorang hamba dengan apa? Dengan Tuhannya. Siapa yang pantas jadi Tuhan? Apakah yang pantas jadi Tuhan adalah makhluk? Apakah yang jadi pantas jadi Tuhan? Malaikat, nabi, orang bijak seperti Buddha atau dewa-dewa yang berhak menjadi Tuhan? Kita katakan yang berhak menjadi Tuhan adalah siapa? Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang-orang liberal mereka selalu menghilangkan makna ini. Yang mereka bicarakan selalu masalah-masalah kemanusiaan. Masalah apa? Kemanusiaan. Yang penting kita mencapai keadilan, yang penting kita mencapai ini, yang penting kita mencapai kesejahteraan. Mereka lupa bahwasanya pembahasan yang paling penting dalam agama adalah bagaimana hubungan antara makhluk dengan apa? Dengan Khalik. Antara makhluk yang diciptakan dengan sang pencipta. Hubungannya itu bahwasanya makhluk tidak boleh beribadah kecuali kepada Khalik. Tapi ini syubhat yang kedua. Jadi cara pandang mereka hanya mandang kepada masalah dunia, bukan masalah hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seharusnya kalau kita katakan cara pandang hanya melihat masalah duniawi, masalah akhlak yang mulia, seharusnya Abu Talib di surga. Ya tidak, Abu Talib membela Nabi habis-habisan. Abu Talib rela mati demi membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah memvonis Abu Talib di neraka Jahannam dalam firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, itu Abu Talib. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, Abu Talib sudah berada di neraka Jahannam yang paling bawah. Namun dia berada di neraka yang paling atas. Abu Talib di neraka Jahannam. Padahal akhlaknya sangat mulia. Kenapa di neraka Jahannam? Karena dia meninggal tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Seharusnya menurut pemahaman liberal Abu Talib surga Firdaus. Baik, kita katakan orang kedua namanya Abdullah bin Juda'an dalam Sahih Muslim.
Abdullah bin Jud'an adalah seorang yang sangat dermawan, terkenal suka menjamu tamu, suka memuliakan tamu, suka mengundang orang-orang di rumahnya, memberi makan fakir miskin, suka menyambung silaturahmi, terkenal. Sampai sering kaum orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mengadakan rapat di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah," dalam Sahih Muslim, "Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yaqrid dhaif, kana yut'imu at-ta'am, hal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an ini dulu menjamu tamu, dulu memuliakan tamu, dulu menyambung silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin. Apakah perbuatan dia bermanfaat baginya di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah SAW, "La, lam yakul yawman qad Rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin." Tidak bermanfaat sama sekali, kata Nabi. Dia tidak pernah sehari pun berkata, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosa." Padahal baiknya luar biasa. Nah, kalau kita cara pandang dengan cara pandang liberal, harusnya Abdullah bin Jud'an yang suka menjamu tamu ini harusnya di surga yang paling apa? Paling tinggi. Ternyata di neraka jahanam. Amr bin Luhai al-Khuzai yang dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, pimpinan orang-orang Bani Khuza'ah yang sempat menguasai Mekah, ya, dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Siapakah Amr bin Luhai al-Khuzai ini? Amr bin Luhai ini adalah, kalau antum baca biografinya sebagaimana dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, adalah seorang yang sangat dermawan. Bahkan dia sering menyembelih ribuan onta untuk dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Namun dia adalah awal man sayyaba as-sawaib. Dia adalah orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke negeri Arab dengan mengkeramatkan onta seperti ini, keramat yang tidak boleh ditunggangi. Sampai akhirnya terjadi penyembahan terhadap berhala. Padahal baiknya luar biasa. Allah vonis dia masuk dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW vonis dia masuk dalam neraka jahanam, menggeret ususnya dalam neraka jahanam. Kalau kita melihat dari sisi duniawi, harusnya Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah di surga Firdaus. Oleh karenanya banyak orang terpedaya dengan perkataan orang liberal, dengan memandang, lihat kita ini kan yang penting akhlak mulia, yang penting kita baik. Dia lupa bahwasanya masalah esensi dalam agama, ya, adalah bagaimana hubungan makhluk dengan siapa? Dengan Tuhan, bukan makhluk dengan makhluk yang lainnya. Makhluk dengan makhluk yang lain itu urusan kedua. Yang paling penting, buat apa yang Allah ciptakan ente? Bagaimana hubungan ente dengan siapa? Dengan pencipta. Bahwasanya tidak boleh ente menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Baik, tadi sudah berapa syubhat? 2 syubhat, ya. Yang pertama relativisme, yang kedua tadi cara pandang apa? Dunia. Oleh karena saya sering baca buku mereka. Mereka mengatakan ada juga kok pendeta yang baik, baik tapi neraka jahanam. Paham? Baik tapi musyrik, di mana ente? Orang ini juga menuju kepada kebenaran, buktinya mereka juga baik, mereka juga sosial. Masih kalah kurang sosialnya dengan Abu Talib, masih kalah sosialnya dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Siapa pendeta yang bagi-bagikan ribuan ekor onta kepada jemaah haji? Belum ada. Ya, tapi dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syubhat yang ketiga ini syubhat yang paling berbahaya. Dan saya harap antum perhatikan masalah ini. Ini berkaitan dengan akidah. Dan inilah asal muasal kerusakan mereka. Perhatikan, ini agak panjang sedikit.